Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Pada pembahasan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas banyak topik Bapak Ibu ya. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat penting untuk Bapak Ibu di dunia pendidikan di sekolah terutama, yaitu terkait dengan pokok-pokok kebijakan BOS tahun 2021 dan penentuan indeks kemahalan konstruksi atau IKK. Kita penting juga membahas tentang IKK karena dalam tahun ini untuk pertama kalinya kebijakan BOS menggunakan namanya indeks kemahalan konstruksi. Ya, seperti apakah pokok-pokok kegiatan atau kebijakan BOS tahun ini? Silakan Bapak Ibu simak pada video ini. Ya, baik Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan yang namanya pokok-pokok kebijakan rancangan Permendikbud tentang petunjuk teknis BOS tahun 2021 yang sudah dikeluarkan pada bulan Januari tahun 2021, tetapi beberapa hari ini mungkin baru sudah dibagikan kepada pihak sekolah. Kita akan langsung bahas satu persatu ya Bapak Ibu untuk kegiatan atau pokok-pokok kegiatan atau kebijaksanaan. Yang pertama ada 9 pokok kebijakan pada rancangan Permendikbud tentang petunjuk teknis BOS tahun 2021 yang meliputi tujuan, syarat, dan kriteria, penetapan sekolah penerima, satuan biaya BOS, penggunaan dana BOS, pelaporan pengembalian dana, sisa dana, dan sanksi. Tapi akan ada sangat perbedaan yang mencolok pada kegiatan 4 ya, yaitu satuan biaya BOS yang seperti saya jelaskan tadi pada judul video adalah adanya penambahan pada indeks kemahalan konstruksi yang menentukan satuan pendidikan itu memperoleh dana BOS dalam jumlah berapa ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya, tujuan BOS pada tahun ini hampir sama dengan tahun sebelumnya, yaitu membantu biaya operasional sekolah, kemudian mendukung pemerataan akses layanan pendidikan, dan meningkatkan mutu pembelajaran. Ini tidak mengalami perubahan. Kemudian syarat dan kriteria penerima BOS. Syarat utamanya adalah mengisi dan melakukan pemutahiran dapodik sesuai dengan kondisi rilis sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun. Kemudian sekolah memiliki NPSN yang terdata pada dapodik, kemudian memiliki izin operasional yang berlaku bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada dapodik. Nah, perbedaan pada rancangan kebijakan Juknis BOS atau rancangan Permendikbud untuk Juknis BOS tahun 2021 adalah sekolah memiliki izin menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang terdata pada dapodik. Kalau pada Permendikbud sebelumnya menggunakan izin operasional, pada tahun ini akan menggunakan izin menyelenggarakan pendidikan. Kemudian yang keempat, memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 pada selama 3 tahun terakhir. Kemudian pada tahun ini juga hampir sama, tetapi di sini ada pengecualian ya Bapak Ibu. Ada untuk 60 siswa ini dikecualikan bagi sekolah terintegrasi atau SATAP, SDLB, SMP LB, SMA LB, dan SLB, sekolah yang berada di daerah khusus yang ditetapkan kementerian, dan sekolah yang menyelenggarkan oleh pemerintah daerah yang berada di wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain. Itu artinya apa? Bahwa tahun ini ada kemungkinan untuk sekolah yang jumlah siswanya lebih atau jumlah siswanya lebih sedikit dari 60 ya, atau kurang dari 60 masih bisa menerima dana BOS. Nah, di sini ketentuan keduanya adalah apabila jumlah peserta didik pada satuan pendidikan peserta seperti pada nomor 1 kurang dari 60, maka besaran dana BOS diberikan sebesar 60 peserta didik. Ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Walaupun jumlah siswanya misalnya 50, tetap diberikan dana BOS dengan jumlah siswa 60 minimal. Itu yang menjadi kebijakan di tahun 2021. Ya, kita lanjut untuk penetapan sekolah penerima. Ini hanya perubahan sedikit ya. Jadi ada kata di setiap tahun pelajaran berdasarkan data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus. Ya. Kemudian untuk satuan biaya BOS. Nah, ini yang paling penting yang saya akan bahas Bapak Ibu ya.
Pada Permendikbud nomor 19 tahun 2020, Bapak Ibu mungkin sudah mengerti dan memahami juga bahwa tahun sebelumnya sekolah itu menerima dana BOS sama ya Bapak Ibu ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke, kalau yang namanya SD akan mendapatkan dana BOS 900.000 per siswa. SMP-nya 1.100.000, kemudian SMA 1.500.000, SMK 1.600.000 dan SLB 2 juta. Nah, pada tahun ini ada perbedaan Bapak Ibu ya. Penentuan dana BOS atau jumlah dana BOS yang diterima oleh sekolah itu di samping menentukan tingkat atau level pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, juga ada penentuan lewat dua indikator yaitu indeks kemahalan konstruksi atau IKK dan indeks peserta didik. Nah, seperti apa itu? Kita akan lihat di sini. Untuk jenjang SD, Bapak Ibu ya, tadi kita sudah lihat nilai terendah untuk SD itu tetap dia adalah 900, tidak berubah. Kemudian maksimalnya nanti akan menjadi 1.960.000. SMP terendahnya 1.100.000, kemudian tertingginya 2.480.000. SMA 1.500.000 sampai dengan 3.470.000. Kemudian untuk SMK 1.600.000 sampai dengan 3.720.000 dan SLB 3.500.000 sampai dengan 7.940.000. Nah, ini cukup signifikan ya Bapak Ibu perubahannya. Ada namanya rentangan terendah dan rentangan tertinggi. Nah, penentuan sekolah mana yang mendapatkan BOS tertinggi itu adalah kembali yang tadi ya Bapak Ibu, yang namanya IKK. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan membahas sedikit yang namanya indeks kemahalan konstruksi atau IKK. IKK adalah sebuah nilai yang digunakan sebagai proksi ya Bapak Ibu untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah. Ada kuncinya tingkat kesulitan geografis suatu daerah. Semakin sulit letak geografis suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Nah, ini kita sudah pahami betul Bapak Ibu ya. Semakin sulit kondisi geografis, maka kemudahan untuk mendapatkan alat konstruksi atau alat bangunan itu juga semakin sulit. Itu menyebabkan harga di situ semakin tinggi. Nah, di dalam saya mencoba untuk mencari data IKK ini ya Bapak Ibu di dalam data BPS atau Badan Pusat Statistik. Di sana juga disebutkan bahwa tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama persis karena masing-masing memiliki karakter dan desain yang dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing. Nah, selanjutnya saya perkenalkan sedikit tentang metode perhitungan IKK. Penting untuk kita ketahui, daerah kita kenapa memiliki IKK nilainya sekian. Nah, ini saya juga ambil di data Badan Pusat Statistik. Yang pertama ada namanya pendekatan input Bapak Ibu. Pendekatan input adalah yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kemudian ada juga yang namanya pendekatan output atau harga output, yaitu dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Artinya bangunannya misalnya gedung ini kalau sudah jadi harganya berapa, kurang lebih seperti itulah. Oke. Nah, itu secara singkat tentang pengertian dan bagaimana perhitungan IKK dan acuan atau kota acuan IKK. Ya, berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, nanti akan muncul nilai indeks kemahalan konstruksi atau IKK seperti berikut ya Bapak Ibu. Di sini kita sudah diberikan gambaran ada 5 provinsi dengan IKK tertinggi ya, yaitu meliputi Maluku Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat. Ya. Kemudian di bawahnya juga ditetapkan ada 5 kabupaten kota dengan IKK tertinggi. Misalnya di sini ada Puncak Jaya nilainya 449, kemudian Intan Jaya, Puncak, Mambramo Tengah dan Pegunungan Bintang. Ini adalah daerah-daerah dengan memiliki IKK atau indeks kemahalan konstruksi paling tinggi di Indonesia. Nah, di sini juga ada kota acuan atau kota yang memiliki indeks konstruksi paling rendah ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa
acuannya adalah Kota Semarang dengan nilai 100 Bapak Ibu. Kemudian di bawah itu ada 5 kabupaten dengan nilai IKK terendah, yaitu Metro, Sigi, Palu, Polewali Mandar, dan Lampung Timur. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa memprediksikan ya Bapak Ibu, dengan adanya kabupaten yang memiliki IKK paling tinggi dan IKK yang terendah, kita juga bisa estimasi. Estimasinya apa? Kabupaten dengan IKK yang terendah ini otomatis pasti akan mendapatkan nilai atau dana BOS lebih sedikit dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang memiliki IKK tertinggi atau lebih tinggi. Nah, di situ kita bisa menganalisis. Nah, seperti apakah data untuk IKK per provinsi dan per kabupaten? Saya akan tunjukkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah tabel indeks kemahalan konstruksi menurut provinsi tahun 2020 ya. Otomatis data ini juga yang akan digunakan oleh Kemendikbud untuk menetapkan jumlah dana BOS Bapak Ibu atau dana BOS sekolah Bapak Ibu yang akan diterima di tahun ini. Dari Aceh sampai Papua ya Bapak Ibu, indeks provinsinya, itu kita masih melihat yang tertinggi adalah ada di Papua. Ya, ada di Papua, yaitu 208. Kemudian beberapa provinsi yang lain umumnya memiliki IKK itu masih mendekati dengan nilai standarnya, yaitu Kota Semarang Bapak Ibu. Misalnya Nusa Tenggara Timur, ini memiliki IKK yang lebih kecil dibandingkan indeks IKK pada Kota Semarang. Nah, kita bisa prediksi bahwa kemungkinan nilai dana BOS yang diperoleh oleh kabupaten atau daerah yang ada di provinsi ini adalah akan tetap begitu. Karena nilai IKK-nya lebih rendah dibandingkan standarnya 100 itu. Ya, ini prediksi saya Bapak Ibu ya. Karena keputusan nanti tetap ada di tangan Kemendikbud. Karena juga ada pertimbangan keputusan yang kedua yaitu IPD, Indeks Peserta Didik. Nah, kita bicaranya hanya pada indeks konstruksi atau indeks kemahalan konstruksi. Nah, ini tingkat provinsi Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang membutuhkan data ini nanti saya bisa share di link deskripsi video saya untuk Bapak Ibu juga bisa lihat. Nah, ini seperti ini. Untuk kabupatennya di Provinsi Aceh, ini akan dideskripsikan lagi berbeda-beda nilainya. Kemudian di sini ada paling tinggi Kota Sabang ya Bapak Ibu ya. Oke, coba kita lihat untuk misalnya kabupaten yang lain ya, seperti ini. Nanti Bapak Ibu kalau membutuhkan data ini saya akan share di link deskripsi video. Bapak Ibu bisa download, kemudian lihat masing-masing provinsi dan kabupaten untuk data Bapak Ibu. Ya, kita coba lihat untuk di Jawa misalnya. Ya. Kemahalan untuk Jawa Barat. Ya. IKK-nya yang tertinggi masih ada di Kota Bogor ya Bapak Ibu ya, dengan nilai 119. Kemudian terendah ini masih juga ada di Ciamis, kemudian di Pangandaran dengan nilai, atau Kota Banjar dengan nilai 93. Ya, demikian untuk indeks kemahalan konstruksi berdasarkan kabupaten se-Indonesia. Saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu. Kita kembali ke juknis BOS yang tadi. Ya, selanjutnya kita akan lanjut untuk mekanisme penyaluran dana BOS. Ini tidak mengalami perubahan ya Bapak Ibu ya. Jadi masih sama dengan tahun sebelumnya, melalui RKUN langsung masuk ke rekening sekolah, dan Bapak Ibu sudah melaluinya di tahun lalu. Dan ini lebih efektif dibandingkan dengan sistem ke daerah dulu, kemudian diberikan ke sekolah masing-masing. Kemudian selanjutnya, untuk komponen penggunaan dana BOS reguler ini tidak mengalami perubahan juga, masih ada 12 komponen, dan Bapak Ibu ini masih sama penggunaannya, tidak ada perubahan. Jenis anggarannya juga sama. Kemudian kita lanjut untuk prinsip penggunaannya ya Bapak Ibu. Nah, ini penting perlu kita bahas sedikit, yaitu yang pertama, mendukung konsep Merdeka Belajar. Penggunaan dana BOS disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk untuk penanganan COVID-19 baik dalam kondisi pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran dari rumah. Jadi ini masih menyangkut pada sistem atau
wabah pandemi COVID-19 ini masih termasuk di dalam satuan BOS tahun 2021. Kemudian yang kedua, bersifat tidak kaku dan mengikat. Maksudnya adalah yang pertama, tidak ditentukan kuantitas dan kualitas jenis barangnya, kemudian tidak ditentukan persentase penggunaannya. Ini sebenarnya memberikan keleluasaan kepada sekolah ya untuk menggunakan dana BOS itu semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi tidak dibatasi, misalnya waktu dulu ada juknis BOS itu misalnya jumlah laptop yang dibeli maksimal sekian, atau jumlah honor untuk jumlah dana untuk kegiatan belanja pegawai maksimal sekian. Ini tidak dibatasi, sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan berdasarkan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Ya, ini kembali kepada bagaimana sekolah itu melaksanakan inovasi dan kreativitas secara mandiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi ya. Ini yang penting Bapak Ibu ya. Karena dalam pengelolaan dana BOS itu walaupun sudah diberikan keleluasaan, tapi yang paling penting adalah prinsip efisien, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Ya, selanjutnya untuk pelaporan dan pengembalian dana dan sanksi sesuai dengan rencana atau rancangan Permendikbud tentang juknis BOS tahun 2021. Ini pelaporannya masih sama dengan dana BOS yang sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Jadi masih menggunakan 3 tahap, di mana tahap 1 pelaporan tahap 1 menjadi persyaratan untuk penyaluran tahap 3 tahun berjalan, kemudian tahap 2 menjadi persyaratan penyaluran tahap 1 tahun berikutnya, tahap 3 menjadi persyaratan penyaluran tahap 2 tahun berikutnya. Kemudian pengembalian dana BOS akan dilakukan jika yang pertama adalah sekolah menolak dana BOS, kemudian sekolah tersebut tutup atau merger setelah dana BOS sudah disalurkan. Sanksi yang diberikan, sekolah yang tidak ditetapkan menerima BOS, sekolah yang tidak ditetapkan penerima BOS reguler dan atau tidak menerima dana BOS, maka bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ya, baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan IPD dan IKK yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu ya. Dengan menggunakan biaya satuan majemuk untuk BOS reguler akan mengurangi kesenjangan yang terjadi di tingkat kabupaten atau kota. Penerapan biaya satuan BOS dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi dan indeks peserta didik atau IPD. Nah, di sini ada data Bapak Ibu ya. Jadi warna hijau ini Indonesia Timur, kemudian oranye adalah Indonesia Tengah, kemudian warna biru adalah Indonesia Barat. Nah, di sini kita lihat persebaran untuk indeks kemahalan konstruksi itu sebagian besar itu didominasi oleh mereka yang berada di daerah timur ya Bapak Ibu ya. Ini hijau semua di sini. Kemudian untuk dengan indeks IKK dengan nilai 100 atau mendekati 100 sesuai dengan standarnya Kota Semarang itu lebih banyak berada di kota atau wilayah barat. Nah, namun perbedaannya adalah begini. IPD atau boleh kita bilang perbandingan jumlah siswa itu umumnya pasti akan lebih banyak berada di wilayah barat. Itu indeks peserta didiknya menjadi tinggi di wilayah barat. Sementara untuk wilayah timur, jumlah siswanya tentu akan perbandingannya atau indeks peserta didiknya menjadi lebih sedikit. Nah, seperti ini. Ini adalah sebaran IKK kabupaten kota, itu minimal nilainya 80,49. Ini paling kecil ya Bapak Ibu ya, dengan maksimal IKK adalah 493 seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian rentangannya ada atau deviasinya 43,54. Sebaran IKK tertinggi didominasi oleh Indonesia bagian timur seperti saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu bisa ambil datanya di bps.go.id atau Badan Pusat Statistik. Ya, baik Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian terkait dengan rancangan Permendikbud tentang juknis BOS tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat.